Oke, selamat siang, kembali lagi dengan Pak Ustadz. Nah, kali ini Pak Ustadz akan memberikan satu hal yang sangat penting buat kalian. Hal yang benar-benar penting, sepele tapi sangat-sangat penting, tentang namanya rantai keteng ya. Oke, jadi ini ada kejadian motor salah satu Pak Ustadz, itu rantai ketengnya itu kena. Dia sudah harus ganti. Namun karena waktu itu Pak Ustadz tidak ada stok, jadi saya nggak bisa ngasih. Kemudian di Astra maupun di bengkel resmi itu dia pun tidak ada stoknya ya. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Ajur jum ajur. Ajur. Karet tensioner jum entek. Remuk. Duduanoken kepangan, remuk. Wis jan, remuk. Jadi ceritanya gimana? Oke, jadi Pak Ustadz akan bahas satu persatu kenapa kok hanya karena rantai keteng motor itu bisa benar-benar hancur ya. Ini saya bahas satu-satu. Oke, kita bahas dari rantai keteng dulu ya. Jadi ini rantai ketengnya. Kondisi rantai keteng ini sudah benar-benar keriting ya. Waktu itu memang Pak Ustadz sudah nggak ada stok gitu. Ya mau gimana? Cuma Pak Ustadz udah ngomong sama ownernya, motornya jangan dipakai dulu, nanti kalau udah ganti rantai keteng baru dipakai lagi gitu. Nah, cuma sama dia ternyata tetap dipakai. Nah, dipakainya itu malah dipakai boncengan untuk belanja ke supermarket. Kondisi rantai ketengnya itu seperti ini ya. Nih, banyak yang putus, banyak yang sudah putus. Nih, putus seperti ini. Itu ada banyak sekali. Ini ada satu, kemudian ini ada dua, kelihatan kan? Nah, itu dua. Gitu. Nah, yang terjadi apa sih? Kok bisa sampai hancur seperti ini? Oke. Yang terjadi pertama adalah karet ketengnya itu kegerus seperti ini ya. Itu. Ini sebelum terjadi loncatan. Jadi karena sudah sangat kendor, sudah sangat kenceng, kita udah kali pakai tensioner racing, tapi karena rantainya udah keriting, jadi dia ada kadang kenceng, kadang kendor. Yang terjadi adalah dia memakan karet tensioner ya. Si karet tensioner ini kemudian rontok ya. Rontokan dari karet tensioner ini masuk ke dalam namanya filter oli. Filter oli itu ada di crankcase sebelah kanan. Ini sebelah kiri ya. Yang dekat kopling, yaitu yang sebelah sini. Nah, kemudian dia itu masuk ke area bagian sini. Ini bisa dilihat. Ini di sini tuh. Nah, ini adalah potongan dari karet-karet tensionernya. Kemudian dia karena di filter oli yang bawah, ini yang sebelah sini, itu dia menyumbat dari namanya oli. Kemudian dia masuk juga ke filter oli yang sebelah samping, atau yang ini nih, bisa kelihatan. Ini kondisinya seperti ini ya. Ini karet-karet dari karet tensionernya seperti ini. Ini bisa kelihatan ya. Nah, proses selanjutnya setelah filter oli penuh dengan karet dari tensioner, yang kemudian terjadi adalah dia menyumbat dari namanya pompa oli ya. Pompa oli ini tersumbat oleh si karet-karet itu. Jadi tidak ada oli yang dipompa oleh si pompa oli ini, sehingga oli itu tidak naik ke dalam head. Saking macetnya dari pompa oli, gear dari pompa olinya itu pecah. Saya lihat nih, pecah ya. Benar-benar pecah.
Kiri pompa olinya pecah. Ini pecah. Nah, yang paling epic terjadi adalah di bagian head. Karena tidak adanya oli di bagian head, seperti yang Anda lihat sini, maka yang pasti kena pertama itu adalah namanya noken. Noken akan tergerus seperti ini. Nih, dudukan noken pun tergerus. Jadi ininya tergerus, nokennya tergerus, dan yang di head pun juga ikut tergerus. Oke. Ini nggak bisa copot. Keras. Ya pokoknya ini noken bagian ini, di sini pun juga tergerus. Jadi kemarin Pak Ustadz udah ada video dikit, nanti saya kasih. Pokoknya ininya, tutupnya tergerus, covernya tergerus, headnya tergerus, nokennya juga tergerus, yang menyebabkan motor ini akhirnya mati. Karena apa? Karena ini tergerus, si keteng juga ikut loncat. Dia loncat, menyebabkan klep dari in ini, klep dari in itu bengkok semua. Ini bengkok. Nah, ini kalau kayak gini sudah kategori udah devastating ya, udah hancur lebur. Ini mesin udah saya kategorikan hancur lebur. Walaupun piston aman, ini nggak ngancing. Nah, untuk kalian saya saran pengguna CBR 250R, pistonnya itu dikasih lubang seperti ini, karena piston CBR itu bagian sini dan samping sini rawan sekali namanya ngancing ya. Ini udah oversize 100. Ini pistonnya pun piston Rico, bukan piston ori. Karena memang untuk piston oversize itu hanya ada piston Rico. Ini pistonnya kayak plastik sebenarnya, piston yang jelek lah pokoknya. Tapi adanya cuma ini di Indonesia. Nah, oke, yang akan saya tekankan yang kedua, yang paling penting adalah penghancuran dari motor ini itu disebabkan oleh apa gitu loh. Apakah karena memang ini atau apa? Nah, ini saya nggak bisa bilang karena ini. Memang karena kita bilang lah 50%-nya itu salah dari si owner ya. Ini karet yang sebelah, ini juga kegerus dalam, benar-benar kegerus dalam ya. Nah, memang salah dari si owner karena tidak mengindahkan kata-kata Pak Ustadz untuk tidak dipakai dulu. Tapi saya juga nggak bisa menyalahkan dia sepenuhnya karena dia hanya punya satu motor itu. Yang kedua adalah karena spare partnya itu tidak ada, dan kebetulan stok dari Pak Ustadz minggu kemarin itu sudah habis semua rantai keteng, karena Pak Ustadz kemarin bawa dari Thailand itu cuma ada 5 pieces rantai keteng. Nah, ini kalau udah kayak gini ini bakal sangat-sangat merepotkan. Nah, ini kalau kita kalkulasi untuk kerusakannya, yang harus benar-benar diganti adalah yang pertama itu jelas noken, head, kemudian dudukan noken. Mungkin kalian ngomong, loh kok kenapa nggak di bearing aja? Itu kan banyak tuh orang-orang yang bearing di bagian sini ya, bikin bearing itu. Itu nggak aman. Pak Ustadz jamin tidak akan aman. Kenapa? Karena di sini motor ini itu nggak kayak motor 150. Di motor 150 mungkin beberapa bisa bilang aman. Kenapa kok nggak bisa bilang? Karena ada oli lewat yang di sini nih. Ini ya, di sini ada tempat oli untuk lewat. Ini kalau kalian bearing, ini resikonya sangat-sangat luar biasa. Kalian bisa lambah hancur. Nah, jadi intinya dari ini ke atas, ini klep juga kena, ini kena, ini kena, ini kena. Bagian ini ke atas itu hancur. Yang kemudian menyusul lah namanya karet tensioner, rantai keteng, pompa olinya juga mau nggak mau ini harus diganti, karena ini kalau sebenarnya masih bisa dipakai, tapi saya sarankan untuk diganti karena ini kalau dibongkar ada resiko ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah bagian hal-hal lain. Seperti tadi yang saya bilang, rusaknya cukup banyak, nggak cuma di area head tapi juga di area bawah. Maka mau nggak mau motor ini kita harus nyari satu unit mesin utuhan, karena
kalau kita kalkulasikan semuanya ini habisnya udah sangat banyak, dan pastinya spare partnya nggak ada. Itu pastinya itu spare partnya nggak ada. Itu akan jadi paling repotnya itu di situ. Makanya ini kita cari unit yang paling banyak ini. Oke, sekian dulu video dari Pak Ustadz tentang bahayanya sebuah rantai keteng bisa menghancurkan mesinmu sampai seperti ini. Oke, sampai ketemu lagi di video Pak Ustadz. Stay young, ride fast. Oke, ini ada tambahan sedikit ya. Ini motor satunya. Jadi ini kena krukasnya. Salah satu penyakit dari CBR 250 nih. Nah, rontok sudah ini. Ini kancingan dari bearing yang ada di tengah ini udah hancur seperti ini. Ini udah pasti ini kena semua. Ini kena, bloknya pasti juga kena. Wah, kena sama juga ini. Ini kalau udah kena kayak gini repot dah pokoknya. Ini kita buktiin ya, rantai keteng ini masih bagus apa enggak. Nah, ini masih bagus. Si rantai ketengnya masih bagus. Dia belum keriting ya. Nah, rantai ketengnya masih belum keriting, masih bagus. Oke, tambahan aja. Jadi ada 2 motor mengalami hancur mesin. Tapi ini nggak parah, ini paling cuma ganti kruk as, ganti piston, ganti blok, selesai. Kalau itu mau nggak mau harus ganti semuanya.